Ya, kita sudah harus waspada. 87.000 orang yang menganggur. Belum berhasil ya tidak gitu ya, karena kita punya tahapan sensus. Kami independen, tidak ada istilah dipesan. Agus Sudibyo, Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Bicara tentang BPS, sebenarnya apa sih tupoksi dari BPS Pak? Ya, tugas pokok fungsi BPS adalah kita menyelenggarakan kegiatan statistik dasar. Nah, di samping itu kita juga punya tugas pokok fungsi adalah pembina statistik. Tugas pokok fungsinya adalah seperti itu. Jadi bicara tentang statistik dasar, data-data apa saja sih? Ya, jadi kalau kita lihat definisi statistik dasar menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 adalah statistik yang penggunaannya itu untuk skalanya nasional gitu. Ditambah dia sifat dan karakteristik statistik dasar adalah lintas sektoral. Jadi itu yang dimaksud dengan statistik dasar. Selain statistik dasar, misalnya bicara tentang data-data khusus, BPS menangani itu atau tidak? Kita beberapa hal menangani, jadi kita punya kegiatan yang menangani di luar statistik dasar gitu ya. Tapi kita lebih banyak fungsinya sebagai pembina statistik untuk kegiatan-kegiatan yang di luar statistik dasar. Jadi kalau kita ngacu kepada Undang-Undang Nomor 16 97 itu kan ada dua jenis statistik lainnya tuh, yaitu statistik sektoral dan statistik khusus. Nah, untuk statistik sektoral sama statistik khusus, tugas utama kita di dua statistik itu adalah untuk pembina statistik. Artinya BPS juga ngebantu teman-teman instansi lain untuk ngelola data-data khusus di luar dari statistik dasar. Betul. Jadi kalau kita kembali kepada definisi statistik sektoral ya, kita statistik yang kedua tuh, statistik sektoral. Statistik sektoral kita definisikan sesuai dengan undang-undang itu adalah statistik yang pemanfaatannya dilakukan oleh bisa kementerian, bisa lembaga, bisa instansi, bisa dinas untuk kepentingan tupoksinya mereka yang berhubungan dengan pelaksanaan pembangunan. Nah, pada saat melaksanakan kegiatan statistik sektoral, mereka bisa berdiri sendiri atau mengajak kami, ya, mengajak BPS. Tapi kalau secara aturan, kalau mereka mau mengadakan kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dipublikasi secara umum, maka teman-teman itu wajib meminta rekomendasi kepada BPS. Emang ada instansi lain yang nggak menggandeng BPS? Kalau misalkan kegiatan statistik sektoral mereka itu tidak dipublish untuk umum hasil statistiknya, maka tidak ada kewajiban mereka meminta rekomendasi dari BPS. Tidak ada kewajiban. Nah, perlu dipahami dari pertanyaan itu adalah kalau mereka sudah punya sumber daya manusia dalam bidang statistik secara kuat gitu ya, mereka boleh mengadakan kegiatan statistik sendiri tanpa perlu menggandeng BPS gitu. Mereka hanya perlu meminta rekomendasi dari kami saja. Berarti sharing data, kalau misalnya mereka mengadakan pengelolaan data atau pencarian data, ini bisa dilakukan BPS berbagi dengan mereka maupun sebaliknya? Sangat bisa, sangat bisa. Pak, kalau misalnya bicara tentang BPS kan nggak jauh-jauh nih dengan penduduk, tapi selain itu ada nggak sih data-data lain yang dikelola? Tadi kita pengen juga tahu secara detail statistik dasar ini angka apa aja sih yang diminta dan juga ini dipublikasikan kepada publik. Yang paling gampang ya, yang paling gampang dan paling real kita lakukan setiap bulan adalah setiap bulan kita selalu merilis angka inflasi. Angka inflasi itu statistik dasar bagi kami gitu ya. Yang kedua, setiap bulan kita selalu merilis angka ekspor impor. Walaupun itu angkanya berasal dari sektoral. Siapa yang ngumpulin angka itu teman-teman bea cukai gitu ya. Terus setiap bulan kami selalu merilis statistik pariwisata. Isinya adalah tingkat penghunian kamar hotel sama rata-rata lama menginap. Setiap bulan kami selalu rilis angka nilai tukar petani ya. Itu setiap bulan kami rilis. Terus setiap bulan kami selalu rilis angka ekspor impor. Nah, per 3 bulan sekali kami rilis angka pertumbuhan ekonomi. Per 6 bulan kami rilis angka kemiskinan dan angka tingkat pengangguran terbuka. Jadi itu statistik dasar yang real ya, yang real kami publikasikan sesuai dengan tupoksi kami. Oke, kalau misalnya bicara tentang 0, 3, dan 6, katanya ada yang 0 di akhiran tahunan yang 0, angka 3 dan 6. Apa aja sih Pak? Oh, itu kita bicara sensus berarti? Iya.
Karena kalau misalnya orang kenal dengan BPS, ini kayaknya tukang sensus gitu Pak. Jadi sensus adalah contoh statistik dasar juga. Karena salah satu amanah dari Undang-Undang Statistik ya, yang nomor 16 tahun 97 itu, di sana ada 3 jenis sensus dan itu adalah memang tupoksinya BPS ya. Jadi 3 jenis sensus yang kami lakukan, yang pertama sensus penduduk. Sensus penduduk itu sensus kita lakukan 10 tahun sekali ya. Sensus penduduk 10 tahun sekali, sensus ekonomi 10 tahun sekali, sama sensus pertanian 10 tahun sekali. Sensus penduduk adalah sensus yang dilaksanakan di tahun yang berakhiran 0. Kalau sensus ekonomi itu kita lakukan di tahun-tahun yang berakhiran 6. Sensus yang ketiga adalah sensus yang dilakukan untuk tahun yang berakhiran 3. Pak, semua angka nggak sih bisa dipublikasikan oleh BPS atau ada yang private? Semua angka bisa dipublikasikan oleh BPS selama kita melakukan kegiatan itu. Jadi kegiatan kita ada sensus, ada survei gitu ya, ada kompilasi produk administrasi, dan ada yang sekarang lagi tren adalah kita mengumpulkan data dengan menggunakan big data. Jadi kita melakukan 4 kegiatan: sensus, survei, kompilasi produk administrasi, sama big data. Nah, kegiatan-kegiatan ini kita publish, tidak ada yang kita tutup. Tapi yang kita tutup sesuai dengan amanah Undang-Undang nomor 16 adalah data individu. Contoh sensus penduduk. Sensus penduduk, data individu adalah data saya pribadi atau data Mbak Meli pribadi gitu ya. Jadi nama, umur, pendidikan, terus apalagi jenis kelamin, nomor handphone, alamat, terus penghasilan kalau ada gitu ya, itu nggak boleh dipublis. Ya, itu contoh data yang kami kumpulkan di sensus penduduk, itu nggak boleh dipublis. Yang diprivatekan, kita tidak boleh menampilkan data untuk sensus ekonomi ya. Sensus ekonomi adalah nama perusahaan, omsetnya, asetnya, jumlah tenaga kerjanya, kita nggak boleh tampil. Tapi itu BPS tahu? Tahu. Tapi kita tidak boleh publis tuh data, karena kita ini oleh undang-undang gitu ya, bahwa undang-undang mengharuskan kita tidak boleh mempublikasi itu. Data sensus pertanian misalkan, kan ada 3 sensus ya, penduduk tadi sudah, ekonomi sudah, pertanian. Apa yang tidak boleh kami tampilkan? Nama petani, dia usaha apa, dia umurnya berapa, keluarganya siapa aja, itu nggak boleh kita tampilkan juga. Jadi yang kita tampilkan hanya data agregat. Jadi kalau di wilayah Jambi ada berapa petani itu kelompok umurnya berapa, mereka mengusahakan apa, nah itu yang kita tampilkan. Boleh mesen angka nggak sih Pak di BPS? Nggak boleh. Apalagi nih untuk pejabat maupun juga kepala daerah yang pengen berprestasi di tingkat nasional. Boleh pesan? Kita independen. Independen? Nggak ada pesan memesan. Untuk Provinsi Jambi, indeks kebahagiaannya oke banget di tahun 2021. Sebenarnya indeks kebahagiaan dinilai baik. Pengukurannya tuh apa? Jadi indeks kebahagiaan itu diukur dari 3 dimensi gitu ya. Ada dimensi kepuasan hidup, ada dimensi indeks perasaan, ada indeks makna hidup. Jadi ada 3 penyusun gitu ya, ada 3 dimensi penyusun indeks kebahagiaan. Kalau kita lihat di Provinsi Jambi, kalau indeks kepuasan hidup sendiri ada dua subdimensi. Artinya kalau kepuasan hidup secara personal, saya puas apa tidak menikmati kehidupan saya gitu ya. Kalau sisi sosial berarti dari hubungan dengan masyarakat, saya merasa puas apa tidak gitu ya. Terus ada indeks perasaan dan indeks makna hidup. Itu semuanya ada nilai-nilainya gitu ya. Nah, nilai-nilai itu nanti disusun menjadi indeks komposit sehingga didapatkan indeks kebahagiaannya seperti yang kemarin kami publikasikan. Di mana Jambi itu peringkat 4 se-Indonesia paling bahagia ya. Di Sumatera peringkat paling tinggi. Jadi itu komponen-komponen penyusun indeks kebahagiaan. Pak, gitu? Bicara tentang data, yang paling seksi di Provinsi Jambi adalah Indeks Demokrasi Indonesia yang tercatat 75,53 terkategori sedang. Untuk jelang 2024, ini kan berarti agak bahaya ya. Agak bahaya karena partai politik ini sepertinya harus mengejar sosialisasi, apalagi ini figur-figurnya, karena kayaknya masih belum melek politik gitu, bener nggak sih Pak? Ya, jadi kalau metode lama kan kita di Jambi 75,53 itu masuk kategori sedang. Nah, yang masuk kategorinya tinggi itu harus nilainya di atas 80 gitu ya, jadi masih agak panjang ya. Nah, banyak komponen, banyak indikator, banyak variabel yang digunakan untuk menyusun indeks demokrasi. Nah, salah satunya adalah
bagaimana keterlibatan partai politik dalam kaderisasi, bagaimana massa menyampaikan aspirasi lewat demo misalkan ya, itu difasilitasi gitu ya, demo menjadi tidak anarkis, bagaimana peran media mengedukasi pemilih pemula, kita punya generasi Z itu 29% gitu ya, bagaimana mengedukasi itu, dan banyak aspek yang terlibat di dalamnya. Nah, kita harapkan momen 2024 ini bisa menciptakan kenaikan indeks demokrasi gitu ya. Dengan jumlah penduduk Provinsi Jambi 3,6 jutaan, Pak. Dengan kondisi ekonomi saat ini, apalagi peralihan nih antara pandemi ke endemi dan sekarang benar-benar mengarah kepada normal. Inflasi berpengaruh signifikan nggak sih, Pak? Kalau kita bicara target bahwa inflasi itu 3 plus minus 1 gitu ya, artinya bisa 2, bisa 3. Kalau 3 plus 1 kan 4 ya. Jadi maksimal 4 minimal 2, di angka 4 ya kita sudah harus waspada, apalagi tadi statementnya kan sudah masa endemi ya. Artinya kalau masa endemi adalah orang lebih leluasa untuk beraktivitas, mobilitas tinggi. Kalau mobilitas tinggi maka akan mendongkrak perputaran perekonomian gitu ya. Logikanya begitu. Nah, kalau perputaran perekonomian bergerak, maka kalau kita mengharapkan di bulan sisanya ada deflasi supaya bisa menurunkan yang itu tadi, kayaknya agak riskan gitu ya. Posisi kita aman saat ini, tapi tidak aman ketika bicara tentang Indonesia menghadapi bonus demografi. Angka statistiknya, Pak, bonus demografi yang dihadapi Provinsi Jambi. Kalau kita bicara bonus demografi itu kita harus memahami dulu ya konsep bonus demografi itu apa. Jadi kalau kita bicara secara bahasa gampang gitu, yang disebut bonus demografi itu secara gampang ya, kita bicara yang bahasa yang bisa dipahami oleh semua masyarakat, jumlah penduduk usia produktif, artinya usia 15 sampai dengan 64 tahun, itu lebih banyak dibandingkan dengan penduduk usia non produktif. Nah, penduduk usia non produktif itu umur 0 sampai 14 ditambah dengan umur 65 ke atas, itu penduduk non produktif. Jadi kalau kita bicara rumus dependensi rasio atau angka ketergantungan itu rumusnya adalah penduduk usia non produktif dibagi dengan penduduk usia produktif gitu ya. Maka angka ketergantungannya itu menjadi lebih rendah karena penduduk usia produktif itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan penduduk usia non produktif. Untuk usia produktif di Provinsi Jambi berapa sih, Pak? Usia produktif di Provinsi Jambi itu kalau kita bicara kondisi data SUPAS ya tahun 2015, survei pendudukan tersensus 2015, itu kan penduduk total Jambi laki-laki perempuan 3,6 juta. Nah, penduduk total 3,6 juta. Penduduk produktifnya itu sendiri usia 15 sampai 64 itu 2,5 juta. Atau kalau dalam persen berarti 68,95% gitu ya. Itu udah komposisi penduduk usia produktif itu sendiri. Artinya di sini usia produktif berarti bekerja atau hanya usia saja? Usia saja. Berarti di dalam angka begitu banyak ada yang tidak bekerja? Ada. Nah, untuk mengukur angka yang tidak bekerjanya, kita lihat indikator tingkat pengangguran terbuka gitu ya. Kita lihat angka terakhir tingkat pengangguran terbuka Provinsi Jambi adalah Februari 2022 ya. Februari 2022 itu 4,70%. Atau kalau kita absolutkan itu masih ada sebanyak 87.000 orang yang menganggur. Menganggur dalam arti gini ya, kita harus paham konsep pengangguran juga. Jadi penduduk usia kerja kan dibagi dua tuh, angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Nah, yang contoh bukan angkatan kerja ya ibu-ibu rumah tangga yang mengurus rumah tangga ya, sama anak-anak sekolah, gampangnya gitulah, itu bukan angkatan kerja. Nah, sisanya adalah angkatan kerja. Nah, penduduk usia kerja artinya 15 tahun ke atas, tadi kan produktif 15 tahun ke atas, ya itu totalnya 2,68 juta. Nah, yang angkatan kerja itu 1,8.
Jadi sebenarnya ada 1,8 juta orang yang siap bekerja. Dia siap tidak bekerja. ada lapangan pekerjaan. Nah, paham berarti. Jadi gitu, 1,8 juta orang siap bekerja, tapi yang bisa disediakan lapangan kerjanya hanya 1,7. Nah, ada 87.000 orang yang tidak tertampung oleh lapangan kerja. Angka 1,8 juta masuk di sensus indeks kebahagiaan, Pak? Ya kalau kita ukur ya kalau kita kena survei ya masuk lah kan gitu ya. Angka pengangguran itu meningkat nggak sih Pak di masa pandemi? Saya lihat data ya. Lihat datanya itu kalau saya lihat Februari 2020 kan awal pandemi ya. Iya. Awal pandemi itu 4,26, terus meningkat lagi di Februari 2021 sempat 4,76, di Agustus 2021 itu 5,09, 5,09, dan di Februari 2022 4,70. Jadi kalau dari situ kelihatan bahwa pandemi itu sangat berdampak terhadap peningkatan pengangguran gitu ya. Terus yang paling jelas dampaknya sebenarnya pada penduduk yang dia bekerja paruh waktu dan setengah penganggur. Bekerja paruh waktu artinya mungkin dia bekerja gitu ya, tapi kalau ditawari pekerjaan dia masih ngambil gitu ya. Yeah. Jadi sangat berdampak pada itu, karena pada saat pandemi kan ada pengurangan jam kerja ya. Itu yang paling besar itu di pengurangan jam kerja. Kondisi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi seperti apa saat ini, Pak? Oke, angka terakhir yang kami punya, yang kami rilis itu triwulan 1 2022 itu tumbuh 4,64% secara year on year. Artinya kita bandingkan dengan triwulan 1 2021. Tapi kalau kita lihat angka pertumbuhan ekonomi tahunannya ya, saya sampaikan trennya. 2018 itu 4,69, 2019 itu 4,35, 2020 minus 0,44. Ini pandemi ya, 2020. Nah, 2021 positif 3,66. Itu angka pertumbuhan selama setahun. Selama setahun. Jadi sudah mulai perbaikannya sudah mulai jauh lebih baik dibandingkan dengan kondisi pada saat pandemi. Nah, saat itu ini kita bicara tentang sensus penduduk. Tahun 2020 sudah dilakukan, tapi ada lanjutan. Berarti belum berhasil secara tuntas. Belum berhasil ya tidak gitu ya. Karena kita punya tahapan kan, kita punya tahapan sensus. Jadi pada saat 2020 kan sempat ikut sensus penduduk online nggak? Iya. Yang ngisi sendiri ya? Iya benar, secara mandiri Pak. Itu bulan Februari Maret kalau nggak salah ya. Februari Maret 2020 sensus penduduk online. Terus akan ada wawancara di bulan September 2020. Nah, berhubung pandemi, ada pemangkasan anggaran, ada keselamatan manusia dan sebagainya, akhirnya nggak jadi. Berarti ini imbas dari pandemi. Gitu. Pada saat SP 2020 itu yang ditanyakan itu pertanyaan-pertanyaan sifatnya ringkas. Makanya kalau istilah kami itu kami sebut short form. Karena jumlah pertanyaannya itu ringkas gitu ya, dan pertanyaannya ringkas. Nah, 2021 ini kita lanjutkan dengan namanya SP long form. Atau kalau itu kan bahasa statistik ya, masyarakat sulit memahami yang namanya long form. Jadi kita sebut dengan SP 2020 lanjutan. Bedanya apa? Bedanya di 2022 ini, yang SP lanjutan ini kita menanyakan lebih banyak pertanyaan. Ya, pertanyaannya lebih banyak. Makanya kita sebut long form, dan tidak semua masyarakat kita tanya. Artinya kita hanya sampel saja. Berarti ini artinya adalah masyarakat Provinsi Jambi maupun masyarakat Indonesia yang sudah disensus tahun 2020 diulang. Didatangi lagi dengan pertanyaan yang lebih banyak. Tapi tidak semuanya. Jadi kalau di Jambi itu kita hanya mengcover 5.084 blok. Kenapa tidak semuanya 100% Pak? Siapa yang akan memberikan anggaran? Kita kan punya 11 kabupaten kota. Sensus sekarang ini ada dua metode nih. Metode yang pertama adalah KEPI, artinya petugas mewawancara kayak gini tuh menggunakan gadget ya. Itu ada di 8 kabupaten kota. Nah, yang 3 itu menggunakan metode yang kedua, yaitu kertas. Jadi saya wawancara ke rumah tuh menggunakan kuesioner biasa gitu. Kenapa dibedakan yang 3 Pak? Karena ini berhubungan dengan kekuatan sinyal masing-masing daerah. Lokasi mana saja? Nah, yang 3 yang kertas itu Tebo, Merangin, sama Tanjung Jabung Barat.
Berarti secara keseluruhan mereka menggunakan konvensional manual. Semuanya, semua petugas menggunakan kertas. Itu untuk 3 wilayah itu. Nah, sisanya itu menggunakan gadget ya. Jadi wawancara langsung masuk ke gadget. Nah, kalau dia datanya masuk ke gadget, maka proses selanjutnya nggak ada proses gitu, karena langsung masuk ke servernya pusat, langsung diolah, langsung hasilnya ada. Tapi kalau yang 3 kabupaten itu tadi, Tebo, Merangin, sama Tanjabar, setelah kuesioner masuk, kuesioner dikirim ke provinsi untuk diolah dengan menggunakan scanner. Jadi kita teknologinya teknologi scanner, jadi tidak di entry satu-satu, tapi dokumen di scan gitu ya. Nanti diproses, ada macam-macam lah, ada mekanisme koreksi, ada validasi, sampai keluar angka gitu. Nah, nanti kita mulai di Juni sampai dengan akhir tahun lah ya, insya Allah di November lah kita janjinya November, angka sensus penduduk Jambi itu yang lanjutan ya, itu sudah keluar. Jadi di sana akan keluar parameter demografi. Artinya di sana akan keluar berapa tingkat kematian ibu gitu ya, tingkat kematian bayi, ada infant mortality rate, ada total mortality rate gitu ya, ada tingkat kematian total, ada tingkat macam-macam lah ya, ada maternal mortality rate gitu ya, tingkat kematian ibu, terus ada angka kelahiran gitu ya, ada ASFR, age specific fertility rate gitu ya, angka kelahiran per kelompok umur, ada angka kelahiran total, itu akan keluar dari data yang kita kumpulkan sekarang gitu. Itu parameter demografi namanya. Dari data parameter demografi ada kelahiran, kematian, migrasi ya, migrasi itu datang dan pergi di suatu wilayah. Maka kita bisa memproyeksikan penduduk Jambi 20 tahun ke depan, 30 tahun ke depan, 40 tahun ke depan, itu bisa, datanya bisa ada. Gitu. Dari mana? Dari parameter-parameter demografi yang kita kumpulkan di Juni ini gitu. Gitu, penting banget. Jadi penting sekali itu. Jadi kita sedang mengambil peran supaya data statistik bisa menjadi informasi yang menjadi insight gitu ya, menjadi hal yang bisa mencerahkan pengambilan kebijakan gitu. Udah keren kan Pak, saya pakai rompi petugas sensus. Petugas baru ya? Kok nggak daftar saya? Jadi kalau misalnya menggunakan rompi ini dan tanda pengenal yang legal, ini dipastikan adalah petugas. Jadi jangan sampai tidak memberikan informasi yang valid. Dan sekarang kita akan bermain mitos atau fakta. Karena ketika bicara mitos atau fakta, banyak pertanyaan masyarakat terkait dengan BPS, tapi kita ingin memastikan apakah ini benar atau salah. Statistik hanya milik BPS? Tidak, statistik milik semuanya. Jadi siapapun bertanggung jawab terhadap statistik. Jadi kalau kita kembalikan ke undang-undang, di sana ada 3 jenis statistik: statistik dasar, sektoral, khusus. Maka kewenangan kami dalam penyelenggaraan statistik hanya di statistik dasar. Sisanya punya instansi, punya lembaga, dan punya masyarakat umum untuk statistik khusus. Gitu. BPS tugasnya hanya ngitungin penduduk? Ya tidak. Banyak indikator yang kami keluarkan, ada indikator di perekonomian, ada pertumbuhan ekonomi, ada inflasi, ada ekspor impor, ada indikator di ketenagakerjaan, yaitu tingkat pengangguran terbuka, ada indikator di sosial, indikator kemiskinan, Gini rasio gitu ya, itu kita keluarkan juga. Jika ingin mengakses data BPS yang lengkap atau versi BPS, harus bayar? Wah tidak, bisa akses data kami secara gratis, itu di website BPS, jambi.bps.go.id. Semua yang ada di website itu bisa di-download secara gratis. Kalau datang secara konvensional, datang ke kantor BPS, boleh nggak sih teman-teman mahasiswa? Boleh, sangat boleh. Dan semua layanan itu gratis, kecuali ada layanan yang secara aturan kita kenakan PNBP. Apa? Penerimaan negara bukan pajak. Nah, yang dikenakan penerimaan negara bukan pajak adalah kalau teman-teman mau bawa hard copy, ya mau bawa bukunya, maka buku itu harus beli. Nah, anggaran belinya itu masuk ke negara dalam bentuk penerimaan negara bukan pajak. Terus kalau teman-teman pengguna data mau raw data, ya istilah kami itu microdata. Jadi pengen tahu rekod-rekod penduduk gitu ya, maka teman-teman harus beli gitu ya. Terus beli, dan aturan penerimaan negara bukan pajak itu berlaku. Tapi
bisa kita kenakan PNBP itu tarif Rp0. Jadi beli tapi harganya Rp0 gitu. Kok bisa? Nah, siapa yang bisa menggunakan itu? Teman-teman perguruan tinggi, teman-teman dari dinas instansi pemerintah, itu bisa. Jadi beli ke kami tapi tarifnya Rp0 gitu. Namanya PNBP tarif Rp0. Kalau PNBP ini ditransfer langsung ke kas negara ya, Betul. jadi bukan pungutan liar. Oh bukan, jadi langsung masuk ke kas negara. BPS merekrut banyak mitra dalam setiap pelaksanaan di lapangan. Tergantung kebutuhan. Jadi tidak semua kegiatan. Kami kan punya kegiatan tadi ya, saya ulang tuh. Kegiatan BPS itu ada sensus, ada survei, ada kompilasi produk administrasi, ada penggunaan big data. Tidak semua kegiatan itu perlu mitra yang banyak. Jadi kadang ada kegiatan yang kita tidak perlu mitra, misalkan big data. Atau ada kegiatan yang kita mitranya harus banyak, sensus misalkan. Sensus itu pasti perlu mitra yang banyak. Kenapa? Karena tenaga BPS itu tidak bisa menangani seluruhnya. Ya sampai dengan kabupaten nggak bisa. Makanya kami rekrut yang namanya mitra. Jadi tenaga kontrak ya dalam tanda kutip. Yang kita kontrak selama 1 bulan atau sekian puluh hari, 45 hari tergantung dari klausul kontrak ya. Dengan nilai tertentu, pekerjaan tertentu. Nah itu yang kita sebut mitra gitu. Data BPS bisa disesuaikan dengan permintaan pejabat daerah. Tadi udah saya ulas, benar nggak sih bisa dipesan? Nggak ada, kami independen. Angka kemiskinan dipesan, angka pengangguran dipesan, pertumbuhan ekonomi dipesan, nggak ada. Sama sekali nggak ada. Kami instansi yang independen gitu ya. Kami tidak ada pesanan apapun. Jelek ya kami katakan jelek, bagus ya kami katakan bagus. Karena kami hanya memotret. Dan potret itu kalau sekarang ada editor Photoshop misalnya, kita nggak boleh mengedit. Nggak boleh ngedit data. Jadi tampilkan apa adanya. Data legal yang boleh dipakai hanya yang bersumber dari BPS. Oh nggak juga. Karena selain statistik dasar kan ada statistik sektoral. Nah, statistik sektoral siapa yang buat? Statistik sektoral yang menghasilkan ya kementerian, dinas, badan, lembaga. Di tiap daerah kan punya dinas, badan, lembaga ya, atau kita istilahkan tuh OPD, organisasi perangkat daerah. Mereka bisa menghasilkan data untuk kebutuhan mereka dan untuk keperluan masyarakat gitu ya. Itu siapapun boleh mengakses itu. Boleh, tidak hanya di BPS. Informasi yang diberikan masyarakat ke BPS terjamin kerahasiaannya? Pasti terjamin, insya Allah gitu ya. Kalau pasti kan urusannya Gusti Allah ya. Jadi kita berusaha memang sesuai dengan undang-undang kita melindungi data kerahasiaan data individu. Kita jaga gitu ya. Kita jaga benar-benar supaya informasi individu itu tidak bocor gitu ya. Jadi kita hanya menampilkan, teman-teman bisa lihat publikasi BPS itu hanya jumlah. Tapi di sana tidak ada rekod individu. Jadi hanya jumlah penduduk satu desa, jumlah penduduk kecamatan dan seterusnya. Tidak ada penduduk di situ siapa saja. Nah kami nggak boleh menampilkan. Gitu. Target ke depan BPS Provinsi Jambi? Kita pengen masyarakat paham gitu ya. Kita sedang mengedukasi masyarakat bahwa tidak semua data itu ada di BPS gitu ya. Artinya memang data dari sektoral ada dari kami. Cuman kewenangan untuk menampilkan data itu tidak semuanya di BPS. Jadi kalau pengguna data pengen tahu data sektoral, misalkan data dari Dinas Perhubungan, data dari mana lagi tuh, Dinas Kesehatan, Pendidikan, itu bisa langsung ke dinasnya masing-masing gitu, tanpa melalui BPS. Tapi kami juga punya data dari mereka yang tergabung dalam buku. Pernah lihat buku yang tebal Jambi dalam angka? Jambi dalam angka. Pernah lihat ya. Nah itu sebenarnya isinya ya data dari sektoral teman-teman, cuma tidak semuanya gitu ya. Nah data yang lebih lengkap dan utuh tentang masing-masing dinas ya adanya di dinas. Tapi kami punya potongan-potongan data dari mereka. Konsepnya seperti itu.